Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bergabung. Waalaikumsalam Dalam warahmatullahi acara wabarakatuh. kita malam hari ini adalah Sekolah Riset Insan Akademis. Ini sudah berlangsung sejak Maret, akhir Maret, April, Mei. Alhamdulillah ini sudah masuk bulan ketiga pelaksanaannya. Kita menunggu bergabungnya beberapa orang lagi. Walaupun demikian, tanpa menunggu kehadiran mereka, kita langsung akan mulai tepat pukul 19.30 waktu Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Ismail. warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Ya, kita sambil menunggu sebentar ya. Sudah jam berapa di Makassar? Beda sejam. Sudah sholat Isya kah? Sudah, ini baru saja sholat setelah setelah selesai sholat, doa sedikit, langsung bergerak ke depan luar laptop. Biasa. Jam ngopi? Insya Allah. Ngopi dulu biar semangat. Oke, saya udah siapkan ini sebenarnya, Pak. Saya mau kirim dulu pakai ini. Saya bisa share screen ya? Bisa, sudah saya set up itu untuk share screen itu. Sudah. Betul. Kita mulai, Ustaz. Ya, ini juga kita juga live di fanpage Masika Ichmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik yang bergabung di tatap maya Zoom meeting kita maupun yang bergabung melalui streaming Facebook. Alhamdulillah wa syukrilillah, di masa-masa bulan Syawal ini izinkan kami menyampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala silap, salah, dan keliru selama ini. Dan mari kita sama-sama membuka rangkaian sekolah riset kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik yang ada di Zoom meeting maupun di streaming Facebook, rangkaian sekolah riset insan akademis yang dilaksanakan oleh Jurnal Mistar dan juga Mistar Jurnal Kependidikan. Malam hari ini kita beruntung sebuah kehormatan Bapak Dr. Abdurrahman Misno, MEI, berkenan bersama-sama dan kita mendiskusikan terkait dengan penelitian interdisipliner. Ya, karena salah satu kepakaran beliau adalah terkait dengan maqasid syariah, di mana ketika kita mendiskusikan maqasid syariah, maka tentu salah satu kaitannya adalah topik-topik yang lain dan tidak saja ini adalah monodisiplin. Dan maqasid syariah ekonomi juga menjadi salah satu konsentrasi di Magister Ekonomi Syariah pasca sarjana Institut Agama Islam Sahid yang berkampus di Bogor. Namun dengan kondisi pandemi hari ini kita punya pilihan. Mulai semester depan akan ada kelas digital yang dibuka. Silahkan buka websitenya inais.ac.id untuk informasi pendaftarannya. Dan nanti juga Dr. Abdurrahman Misno akan memberikan sedikit banyaknya informasi terkait dengan pasca sarjana Institut Agama Islam Sahid, di mana beliau yang langsung menjadi direkturnya. Tanpa berpanjang kalam, saya mengundang Bapak Dr. Abdurrahman Misno untuk menyampaikan pemaparannya. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Waktu kita agak lowong, kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam sampai pukul 21 waktu Bogor atau waktu 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali for special my inspiration, Prof. Ismail. Luar biasa sekali. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa hadir di acara yang
sangat luar biasa sekali ini. Saya sambil berusaha untuk nge-share dari materi saya. Ya, alhamdulillah ini langsung bisa saya share. Ya, kemudian saya ingin is a problem. Ya, actually ada kalau share itu hanya yang PDF saja. Berarti nanti saya akan tukar dengan PDF. Kita diskusi lebih enak juga sambil ngopi dan tidak terlalu serius banget terkait dengan metode penelitian. Kenapa? Karena memang kita terkait malam begini, sore enaknya itu lebih santai, dan saya juga nanti akan mengundang semuanya nih dokter nih untuk mengundang kita biar bisa diskusi lebih detail ya, diskusi lebih mendalam terkait dengan kajian atau penelitian dan juga kajian dari interdisipliner ini. Karena ini memang hal yang menarik, apalagi tadi kalau dikaitkan dengan Makos Judis Syariah. Tadi saya berpikir sebelum ya membahas ini, ternyata ini justru salah satu dari cara atau salah satu dari metode dalam menerapkan atau juga menetapkan dari Makos Judis Syariah itu adalah dengan konsep dari multidisipliner ini. Nah, ini teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja ini menjadi materi, menjadi hal ya, tema yang sangat menarik sekali ketika kita ingin membahas secara detail tentang berbagai disiplin ilmu ya, berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan dari keilmuan yang berbeda. Oke, Dr. Ismail, saya sebenarnya mau nge-share tapi saya perlu convert dari PowerPoint ini ke PDF. Apakah bisa dibantu di share dari situ saja? Boleh kirim ke saya, nanti saya share dari sini. Oke, saya akan tukar dulu. Saya akan saya akan kirim di WhatsApp ya. Sebentar. Ini saya agak putar sedikit. Ismail. Teman-teman semuanya, jadi tema hari ini terkait dengan penelitian dan kajian. Ya, penelitian dengan kajian ya memiliki kesamaan ya, tetapi di sana ada perbedaannya tentu saja ya. Kalau penelitian biasanya dia memang lebih mendalam gitu ya, sementara kalau kajian atau pembahasan biasanya mungkin ada pembahasan yang sifatnya itu populer gitu ya. Kemudian juga ada yang sifatnya tidak begitu mendalam, tidak seperti dalam sebuah metode penelitian. Oke, saya akan kirimkan materi saya ke Dr. Ismail. Sebentar. Tadi ada sedikit. Oke, di penelitian interdisipliner. Ini sebenarnya untuk bahan diskusi saja saya buat sangat sederhana juga, tetapi insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pemantik ya bagi pembahasan di malam hari ini. Oke, saya sudah kirim, Dr. Ismail, boleh dilihat ya. Kemudian nanti boleh dibantu di-share-kan. Saya akan kembali ke screen saya. Ya, bisa ya, boleh dilihat di WhatsApp ya. Saya akan buka di laptop saya juga. Nanti kita sama-sama bareng belajar, kemudian juga diskusi terkait dengan metode penelitian, ya, metode penelitian dan juga kajian dengan menggunakan interdisipliner. Sudah sampai PowerPoint saya? Oke, sebentar saya share. Oke, sip. Ini beberapa teman sudah bergabung. Ya, sederhana saja. Penelitian dan kajian interdisipliner. Terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang saya hormati, my inspiration, Dr. Associate Professor Dr. Ismail Suardi,
yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya sehingga di waktu yang diberkahi insya Allah Ta'ala ini dan menjadi satu momentum dalam kebangkitan dari penelitian yang ada di Indonesia, kita bisa diskusi bersama ya teman-teman yang ada di Indonesia Barat dan juga di Indonesia Tengah serta di Indonesia Timur. Saya tertantang untuk membahas ini ya. Ini saya ingat sekali sudah 2 kali ya pembahasan tentang penelitian interdisipliner ya. Jadi penelitian dan di sini ada tambahan dengan kajian. Tadi saya katakan sebenarnya antara penelitian dan kajian atau pembahasan itu tidak jauh berbeda. Tetapi kalau saya melihat ya lebih ke arah penelitian itu memang levelnya lebih tinggi karena terkait dengan riset metodologi. Ya walaupun kajian itu juga studi juga, studies juga gitu ya. Nah saya akan bicara juga tentang Islamic Studies ya dengan pendekatan an interdiscipliner approach. Ini juga menjadi hal yang menarik sekali karena tadi di awal Dr. Ismail mengatakan tentang bagaimana maqasidus syariah. Sebenarnya saya masih belajar juga nih ya. Jadi bagaimana ternyata dalam konteks maqasidus syariah salah satu caranya adalah membahas dari berbagai disiplin ilmu ya, dari berbagai perspektif sehingga menemukan oh ternyata ini yang disebut dengan maslahah dalam syariah, dalam aturan Islam. Baik, kita akan bicara tentang penelitian dan kajian interdisipliner. Saya ingatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, bagi yang muslim ya kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbah fi zujajah. Wal zujajatu ka'annahu kaukaba. Al-ayah. Jadi ayat di surat An-Nur ini ya berbicara tentang Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur, cahaya ya dari langit dan bumi. Permisalan cahayanya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebuah nyala sebuah lampu yang ada di dalam lampu itu, berarti zaman dulu itu kan pakai api ya, lampu yang ada dalam sebuah tabung kaca ya, yang tabung kacanya itu sangat luar biasa sehingga kemudian minyaknya itu begitu mengkilap ya, berkilau ya, berkilau itu akan nampak dari di barat dan juga di timur. Nah, seolah-olah ayat ini bukan bicara tentang metode penelitian, tapi sejatinya justru sebuah riset itu pasti ya, insya Allah Ta'ala itu mencari satu kebenaran yang mutlak ya, sehingga nanti kalau ada teman-teman yang mungkin masih di level S1 gitu ya, mereka akan menemukan oh penelitian saya hanya pengaruh dari X1 terhadap Y ya, atau mungkin kalau di S2 ada X1 dan X2 terhadap Y. Itu kenapa ada pembatasan? Karena ya memang kemampuan dari mahasiswa itu akan berbeda antara level S1, S2 dan S3. Dan tentu saja nanti level dari seorang dosen gitu itu akan sangat berbeda. Sehingga kemudian disinilah pentingnya penelitian untuk menggunakan interdisipliner. Nah, tadi ya di surat An-Nur ayat ke-35 saya bacakan lengkapnya, ini menjadi satu energi luar biasa bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az zujajatu ka'annaha kawkabu durriyun yuqadu yuqidu min syajaratin mubarakatin zaitunatu la syarqiyati wala gharbiyatin yaqadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya, jadi ini berbicara tentang bagaimana cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak dari sebuah kebenaran. Sehingga sebuah penelitian, sebuah kajian tentu saja dia akan mencari sebuah kebenaran. Dan di An-Nur ayat 35 ini berbicara tentang kebenaran yang mutlak.
ya, kebenaran yang high level, yang paling tinggi, yaitu cahaya dari cahaya di atas cahaya, ya, nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya, itulah sebuah kebenaran. Nah, kemudian juga kita diingatkan juga dengan firman dengan sabda Nabi SAW ini yang selalu saya bawakan, ya, walaupun riwayatnya ini lemah, ya, doif gitu, tapi ini berbicara tentang kelemahannya itu sebenarnya hanya bicara tentang sahabat yang kulluha adil, semua sahabat itu adil, sehingga kisah dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang dalam pembahasan saya ini beliau melakukan riset dengan menggunakan etnografi, ya, ini layak untuk menjadi sebuah kajian. Ya, oke. Nah, kita akan bicara dengan di next slide. Kita bicara tentang pemahaman dulu nih. Apa yang disebut dengan interdisipliner agar teman-teman semua itu bisa paham. Saya mulai dari pembahasan pertama. Please boleh next slide, di slide yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan monodisiplin. Ya, monodisiplin. Apa itu monodisiplin? Yaitu suatu disiplin ilmu tertentu menggunakan metode tertentu, ya, di samping ilmu-ilmu yang lainnya, baik teoritis maupun praktis. Jadi satu ilmu tertentu kemudian dia dibahas dengan bisa alat ilmu dia sendiri atau dengan ilmu yang lainnya, tetapi dia hanya satu pembahasan saja, ya, hanya satu, kalau kita nyebutnya dengan research approach, dengan satu pendekatan tertentu saja. Contohnya, ketika saya akan ke syariah dulu, ya, karena saya bilangnya memang syariah. Jadi ketika saya akan membahas tentang satu teks di dalam Al-Quran, gitu ya, kemudian saya hanya menggunakan satu pendekatan saja, yaitu apa? Yaitu umpamanya saya menggunakan asbabun nuzul, gitu ya, kemudian saya menggunakan umpamanya hanya pakai nasih wal mansuh, atau mungkin pakai maki dan madani, gitu ya. Itu berarti dia hanya satu atau monodisiplin. Kalau saya ingin membuat sebuah penelitian pendidikan, gitu ya, penelitian Islam, kemudian saya hanya menggunakan pendekatan, umpamanya toolnya itu adalah datanya adalah kuantitatif, kemudian menggunakan pendekatan atau approach-nya juga kuantifikasi, kita kuantifikasikan datanya, berarti dia hanya menggunakan satu saja. Belum lagi nanti kalau hanya dibatasi pada umpamanya kalau di kuantitas itu hanya pengaruh-pengaruh tertentu, dalam artian itu pengaruh X terhadap Y, pengaruh puasa Senin Kemis terhadap kecerdasan, pengaruh umpamanya hafalan Al-Quran terhadap kecerdasan dan seterusnya. Berarti dia hanya memang menggunakan satu saja. Nah, berarti monodisipliner itu adalah suatu bidang ilmu tersendiri dengan objek material dan objek formal tertentu dengan metode tersendiri. Jadi ada ilmunya kemudian dibahas. Nah, kalau umpamanya nanti Al-Quran, ya, kalamullah itu, ayat Al-Quran itu dia dikaji dengan ilmu tajwid, dikaji dengan ilmu tafsir, ya, nanti dikaji dengan ilmu balaghah, ya. Nanti kalau dia penggunaan dengan ilmu yang lainnya, umpamanya saya pengen mengkaji Al-Quran tapi dengan pendekatan historical approach, dengan pendekatan dari ilmu sejarah umpamanya, wow, itu udah nanti bukan lagi mono tuh, udah nanti inter, ya, sudah bisa jadi inter, ya. Karena apa? Kenapa dia menggunakan ilmu lainnya untuk memotret, untuk menganalisis bidang ilmu yang lainnya. Termasuk sekarang banyak sekali berkembang nih teman-teman di STAIN, di IAIN, di UIN itu pasti mereka ketika bicara tentang hadis, kemudian muncul apa yang disebut dengan the living hadis, ya. Teman-teman di fikih mereka langsung bicara tentang the living fikih. Bahkan maqasid syariah sendiri sudah masuk dalam the living maqasid. Ya, ketika bicara tentang Al-Quran juga dulu muncul, ya, kajian-kajian terkait dengan dengan hermeneutik. Itu kan satu disiplin ilmu yang kemudian mencoba untuk loncat, ya, dan menjadi satu tool, satu alat untuk apa? Untuk dia menganalisis ilmu yang lainnya. Sehingga banyak sekali Al-Quran itu Al-Quran itu kemudian dikaji dengan umpamanya pendekatan antropologi, gitu, ada antropologi Al-Quran, gitu ya. Kemudian juga dengan pendekatan ekonomi, ada ekonomi Al-Quran, ya, dengan pendekatan manajemen. Jadi itu sangat luas sekali. Jadi sekarang itu polanya itu memang bukan lagi bicara tentang mono. Kalau mono itu oke lah, itu mungkin untuk mahasiswa S1 dan seterusnya, sehingga memang nanti variabelnya, gitu, variabelnya juga sangat terbatas, kemudian pembahasannya sangat terbatas dan sebagainya. Contohnya begini, ini agak sedikit ke pendidikan. Ketika ada seorang mahasiswa melakukan sebuah penelitian, umpamanya pengaruh puasa Senin Kemis terhadap prestasi siswa,
ya kan? Maka kemudian dia akan kumpulkan, diambil populasinya di mana, kemudian nanti diambil sampelnya, diambil sampel di kelas 4 ya, kelas 4 SD ya, atau kelas 7 lah, puasa kelas 4 mungkin belum kuat ya, kelas 7, kelas 1 SMP. Kemudian kelas 7 itu diambil siapa yang puasa, maka kemudian dipisahkan. Oke, yang puasa ini nanti dilihat di akhir semester, oh ternyata yang rajin puasa Senin Kamis itu pintar dan seterusnya, prestasinya itu bagus, nilainya itu tinggi. Oh, berarti betul nih bahwasanya puasa Senin Kamis itu berpengaruh terhadap prestasi siswa. Nah, tapi kan ini belum hanya menggunakan satu itu saja. Jadi hanya menggunakan berarti teori pengaruh, ada statistik untuk yang sifatnya itu korelasi, ya, korelasi. Nanti kalau di bidang ekonomi juga sama ya. Jadi ini bicara tentang monodisiplin, yaitu pendekatan monodisiplin atau pendekatan struktur adalah suatu pendekatan yang bahan pelajarannya bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan cabang ilmu yang lainnya. Jadi kalau ada ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ya sudah dia cuma pakai asbabun nuzul, pakai tajwid, pakai maki madani, kemudian mungkin pakai dia tidak menggunakan hermeneutik, dia tidak menggunakan mungkin antropologi dan lain sebagainya. Itu namanya monodisiplin. Ilmu pendidikan, yang dibahas itu hanya tentang pengaruh, efektivitas, evaluasi, mungkin nanti sudah agak level naik tinggi masuk ke PTK gitu ya dan seterusnya. Tapi yang levelnya yang dia menggunakan disiplin ilmu lain itu belum banyak, walaupun ini biasanya di level master dan doktoral ya, ketika walaupun dia bidangnya adalah pendidikan, ya pendidikan Islam umpamanya, dia ingin membuat sebuah riset di pendidikan Islam, tapi dia sangat mungkin menggunakan etnografi, ya, atau mungkin pakai etnometodologi, atau mungkin pakai sejarah gitu. Itu sangat mungkin sekali. Contohnya kalau kami di ekonomi syariah, ya seolah-olah itu ekonomi syariah nih teman-teman itu kadang suka terjebak kepada ilmu ekonomi, sehingga kemudian metode penelitiannya, riset approach-nya, pendekatan penelitiannya itu cenderung kepada ya udah ilmu ekonomi saja. Berarti lebih banyak ke kuantitatif, data kuantitatif. Sementara kalau kita bicara tentang enggak juga. Kenapa? Karena ilmu dari fikih muamalah itu sangat mungkin untuk menjadi pisau analisis bagi ekonomi syariah, ya. Kemudian juga untuk yang saya pernah buat sebuah pelatihan itu statistik for muamalah atau statistik for Islamic Studies. Ya, ini juga menarik juga bahwa statistik itu sangat mungkin untuk kajian-kajian Islamic Studies. Itu ada di buku saya di metode penelitian muamalah. Oke, selanjutnya yang kedua ada tadi pertama monodisiplin, yang berikutnya adalah antardisiplin. Nah, kita lihat apa itu antardisiplin. Antardisiplin itu adalah penggabungan dua atau lebih disiplin akademik ya ke dalam satu aktivitas ya. Contohnya pendekatan antardisiplin ini. Jadi dalam sebuah penelitian, di next slide please, di slide berikutnya. Jadi pendekatan antardisiplin ya muncul dari suatu permasalahan yang memerlukan metode atau pengetahuan dari beberapa bidang ilmu yang tidak dapat diselesaikan hanya dari satu bidang saja. Ya, tadi contohnya, betul tidak sih orang siswa yang puasa Senin Kamis itu memang pengaruh satu-satunya dari kecerdasan, dari prestasi? Belum tentu juga. Kenapa? Karena mungkin ada juga yang dia puasa Senin Kamis tapi ternyata nilainya itu kurang bagus. Ya, kita nggak bicara tentang nilai bagus atau tidak ya, dalam arti semua nilai semua siswa itu ya pintar dan seterusnya gitu. Tapi kok ada juga nih yang mereka tuh rajin puasa Senin Kamis tapi kok ininya kurang. Nah, ini juga sama nih. Saya sebenarnya pengen buat sebuah riset tentang betul tidak hafid dengan hafidhoh itu dia memiliki kecerdasan yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Oh, ada Pak penelitiannya, ternyata orang di UI sendiri gitu ya, mereka di Fakultas Kedokteran itu banyak menerima mahasiswa atau mahasiswi yang hafid Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang hafid dengan hafidhoh itu dia kecerdasan itu lebih tinggi. Nah, betul tidak seperti itu? Kita kan perlu riset gitu ya. Oh, ternyata
enggak semuanya juga, karena tadi bukan hanya kecerdasan itu bukan hanya dipengaruhi oleh hafalan Al-Quran saja gitu, tapi mungkin juga oleh gen juga, atau mungkin oleh pola pendidikan di keluarganya dan seterusnya gitu, sehingga oh ini beda juga. Dan ini saya lihat sendiri gitu, ketika ada seorang yang hafid gitu ya, ternyata oh dia memang luar biasa sekali nih pemahamannya, kemudian ketika kuliah itu juga bagus. Tapi ada juga yang dia hafid tapi ternyata ya memang itu saja, dia konsennya tuh di hafid saja, memang di spesialisasinya tuh di Al-Quran saja gitu kan. Nah ini juga menjadi hal yang menarik, sehingga kemudian tidak bisa kita mengatakan kecerdasan itu ya harus dilihat berapa persen, dan itu pun nanti hanya terdapat pada sampling tersebut. Apakah bisa digeneralisir, ya itu perlu kajian lebih lanjut lagi gitu ya. Oke, jadi antar disiplin berarti itu apa? Berarti satu disiplin ilmu kemudian dia menjadi research approach untuk disiplin ilmu yang lainnya ya. Jadi menempatkan suatu ilmu, contohnya example-nya itu adalah ilmu agama ya, ilmu Islam menjadi objek ilmu pengetahuan. Sementara masing-masing ilmu bekerja berdasarkan metode dan karakter epistemologinya masing-masing. Nah, terkait dengan epistemologi ini juga menjadi hal yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena ilmu agama, din ya, ilmu Islam apalagi kita mengenal ada epistemologinya, itu adalah ada menggunakan bayani, kemudian menggunakan burhani, bahkan yang paling unik itu adalah irfani ya, di mana nggak mungkin juga ketika kita membuat sebuah riset ya, apalagi di bidang agama, kemudian hanya mengambil dari ilmu-ilmu ilmu-ilmu kita sebut bukan ilmu umum sebenarnya, itu lebih ke ilmu-ilmu, saya nyebutnya itu dengan istilah kauniyah. Ya, kalau ilmu agama dari teks saya menyebutnya dengan ilmu kauliyah. Sehingga ketika ilmu kauliyah kemudian dia dikaji dengan ilmu kauniyah tanpa adanya iman, ya pasti akan yang muncul itu adalah apa? Adalah logika. Ya, logika yang tentu saja kita sebut cacat. Kenapa? Karena tidak dibarengi. Ya, contohnya kajian-kajian di Europe gitu ya, di Eropa, di negara-negara umpamanya yang dilakukan oleh orang non Muslim, ketika dia mengkaji tentang umpamanya tentang riba, tentang agama dan lain sebagainya, akhirnya kemudian ya tidak dapat ruhnya, itu tidak dapat, walaupun dia mungkin paham tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang sosial, antropologi dan sebagainya, itu ya nggak dapat dari ruhnya. Sehingga kemudian kalau di ilmu sosial humaniora itu ya etnografi ya, etnometodologi untuk mencari makna emik, makna yang lebih mendalam dari sebuah fenomena. Kenapa? Karena nggak bisa tuh cuman hanya dari satu saja, apalagi hanya dari melihat saja. Nah, saya juga diingatkan nih dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur. Biasa selalu saya bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim." Ila akhir. Jadi di situ ada kata-kata penggunaan ainul yakin, ya, ada hakul yakin, nanti di ayat yang lain ada ilmul yakin. Nah, ini berarti konsep dari bahwa sebuah kebenaran, ingat ya, penelitian itu selalu ujungnya adalah memang mencari sebuah kebenaran. Jadi sebuah kebenaran itu sangat mungkin sekali akan semakin dekat kepada kebenaran itu ketika dikaji dengan apa? Dengan berbagai disiplin yang ada. Dan dalam Islam tentu saja di agama Samawi juga kita mengenal atau kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau itu bahasa umumnya itu mencari Tuhan, ya, mencari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya, awalnya kan Nabi Ibrahim itu melihat melihat bintang, ya, kemudian melihat bulan, kemudian melihat matahari, itu dengan apa? Dengan panca inderanya saja. Tapi ternyata kebenaran itu tidak hanya menggunakan panca indera. Ya, bahkan kita tahu bahwa ya seorang nabi dan rasul itu pasti ada yang disebut dengan tadi epistemologinya itu adalah irfani, atau kita menyebutnya itu dengan wahyu, dan itu sebuah kebenaran. Sayangnya irfani ini dia tidak dikenal atau bahkan mungkin disisihkan dari epistemologi western, epistemologi barat yang sangat rasionalis. Ya, Islam juga rasionalis juga, tetapi tentu saja ada tempatnya masing-masing
Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim itu mencari sebuah kebenaran akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pertama itu menggunakan panca inderanya, ya dengan matanya. Ya, tetapi ternyata ada mata yang lebih tajam lagi, yaitu mata hati atau mata batin gitu mungkin ya. Atau mungkin lebih tepatnya ya wahyu tadi metode irfani. Nah, nanti berbagai ilmu dalam Islam, sehingga tadi saya muncul istilah baru yaitu Islamic Studies, kemudian interdisciplinary approach. Jadi Islamic Studies ya studi-studi tentang Islam, kajian Islam, tapi dengan berbagai pendekatan. Walaupun ini sudah dilakukan dan nanti saya akan menemukan di situ bahwa ketika multi approach itu dilakukan, ketika interdisciplinary itu dilakukan, disitulah kita akan menemukan maqasid asy-syariah. Ya, saya selalu memberikan contoh kepada mahasiswa saya, kenapa kita harus sholat? Iya, oke, sederhana ya. Saya kasih contoh dulu nih sebelum masuk ke yang kenapa kita harus sholat. Jawaban secara iman, secara Islamic epistemologi adalah karena kita diperintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Kemudian di hadis juga bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah. Oke, sudah. Itu iman. Tetapi kemudian kalau kita melihat sholat dari perspektif yang berbeda, ya dari ilmu yang berbeda, contohnya dari ilmu psikologi, maka kita akan menemukan, oh ternyata sholat itu melatih seseorang itu untuk fokus, ya melatih seseorang itu untuk bisa konsentrasi kepada satu hal. Nah, itu dari sisi apa? Psikologi. Kemudian nanti dari sisi kemasyarakatan atau mungkin dari sisi pendidikan, karena ini tadi jurnal Mistar jelas sekali bahwa sholat itu adalah sarana training, melatih ya, untuk melatih baik itu anak kecil ataupun orang dewasa untuk agar dia itu disiplin. Kenapa disiplin? Ya dari mulai bangun subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya adalah bentuk dari rangkaian pelatihan kedisiplinan. Kemudian saya bertanya juga kepada seorang ahli kesehatan, kenapa kita harus sholat? Oh, ternyata dalam konteks sholat itu, di sana itu persendian kita itu, dia itu bergerak dan menempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah, saya kemarin juga bicara dengan salah satu dari pengobatan herbal, ternyata ketika ketika ada seseorang itu sakit sendi, cari ayat dan hadis yang berbicara tentang sendi. Maka obatnya itu adalah salah satunya itu adalah duha atau sholat duha. Ini jadi hal yang sangat menarik sekali nih, Dr. Ismail nih ya. Oke, itu tadi bicara tentang antar disiplin. Jadi agama dan keagamaan dikaji dari objek formal, ya, sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi, ya, etnografi, antropologi, sebagainya. Itu sangat mungkin sekali. Ingat sekali ketika saya datang pertama kali riset di Baduy, ya, di Banten sana, saya melihat seorang perempuan, ya, perempuan yang sudah tua, kemudian menggendong anaknya, kemudian dia keluar malam-malam sekitar jam 5, ya jam 5-an lah ya, jam 5 masih gelap, dia hanya menggunakan lampu kecil, ya mungkin kita sebut seperti lilin lah gitu. Itu dia berjalan ke kebun dan menurut informasi itu lebih dari 5 kilometer. Wih, saya bilang tuh saya lihat lagi juga seorang perempuan yang bekerja di ladang. Saya bilang, wih ini eksploitasi perempuan. Oh ini kayaknya sangat tidak adil terhadap perempuan. Oh itu subjektivitas ya dari apa yang saya lihat. Padahal ketika saya menggali kembali, ternyata mereka bahagia dengan itu. Ternyata mereka mengatakan bahwa ya it's my style, it's my life katanya. Ini iya kehidupan kami seperti ini dan kami suka, kami bahasa Islam itu kami ridho gitu. Sehingga kemudian melihat sesuatu itu ya tidak hanya dilihat dari subjektivitas saja, tapi juga objektivitas dalam artian bukan makna yang nampak, tetapi yang emik. Ini juga menjadi hal yang I think is very interesting for us ya. Kita buat riset dan lain sebagainya. Oke, itu antar disiplin. Antar disiplin. Yang berikutnya yaitu yang disebut dengan interdisiplin. Ya, jadi ada antar tadi, yang sekarang itu adalah inter. Kalau antar berarti tadi itu apa?
ilmu yang lain meriset ilmu yang lainnya lagi. Satu ilmu meriset ilmu yang lainnya lagi. Itu antar. Kalau inter bicara tentang apa? Pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Nah, artinya berarti dia dia lebih lebih tinggi lagi. Kenapa bukan hanya meminjam tetapi mencoba untuk menyerumpunkan. Dan ini tentu saja berangkat dari apa? Dari bahwasanya dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu, sehingga kemudian interdisipliner sangat mungkin sekali ya. Contohnya adalah apa? Kerjasama antar suatu ilmu dengan ilmu yang lain sehingga merupakan suatu kesatuan dengan metode tersendiri. Makanya kemudian nanti ada antropologi Al-Quran, ada the living hadis, the living fikih, the living makosid, ya. Nah itu menjadi hal yang maka kenapa? Karena diharapkan mampu mengkaji berbagai aspek yang ada dan menyajikan natural setting dari kajian objek. Ya, jadi tadi kebenaran itu kan apa, riset itu mencari sebuah kebenaran. Kebenaran itu ya kalau bisa seobjektif mungkin. Ya, tapi makna dari objektif itu seperti apa? Ya, kadang kita ingat sekali, kita diingatkan ya dengan salah satu kisah yang lucu gitu ya. Jadi pada masa lalu itu di zaman ketika orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia gitu ya. Kemudian ternyata apa? Ternyata pas orang Eropa ini sampai ke sebuah sungai, mereka melihat apa? Dia lihat itu seorang perempuan. Nah, perempuan sedang apa? Perempuan itu sedang memegang kain, ya jarit itu, kemudian dia memukul batu dengan jarit itu. Nah, kemudian orang Eropa ini bilang, perempuan ini kuat sekali. Atau mungkin perempuan ini gila ya. Masa mau memecahkan batu, membelah batu dengan kain. Gitu kan ya. Kenapa? Karena dia lihatnya itu ya, ada perempuan pakai kain kemudian bantingin apa kainnya itu ke batu. Ngapain ini gitu ya. Dikira mau memecahkan batu kuat sekali. Oh ternyata bukan. Dia ternyata lagi nyuci gitu ya. Nah ini kan satu hal yang memang berbeda berarti. Jadi apa yang kita lihat itu sering sekali memang tidak sesuai. Nah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, jadi satu atau lebih, makanya bisa menggunakan inter atau multi nanti ya, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak melalui program pengajaran, penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Nah inilah yang kemudian nanti menjadikan ilmu itu semakin berkembang. Ya ilmu itu akan semakin apa? Semakin ternyata apalagi nanti kalau kajian Islamic Studies ya kan, ternyata luar biasa sekali nih. Ya ternyata tadi sholat itu ternyata adalah gerakan-gerakan dasar dari Tai Chi umpamanya. Ya, gerakan-gerakan dasar dari senam yang akan menyehatkan badan. Ya, nah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Jadi dia dipadukan. Ya, jadi kalau antar tadi itu kan ya satu ilmu mengkaji ilmu yang lainnya. Tapi kalau ini coba menggabungkan jadi yang dalam satu rumput itu kemudian nanti menjadi satu ilmu tersendiri. Oke, next slide yaitu multidisiplin. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena namanya juga multi ya. Yang namanya multi itu berarti pendekatan yang bersifat integratif. Ya, jadi dia banyak tuh merupakan pendekatan suatu konsep dari suatu cabang ilmu atau tema yang bahannya di organisasi di berbagai cabang ilmu sosial secara terpadu. Jadi sini ada kerjasama antar ilmu pengetahuan, masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metode sendiri-sendiri. Jadi contohnya tadi apa ya, selain sholat puasa gitu umpamanya gitu ya. Puasa itu kan kajiannya selama ini ya mungkin kewajiban dari puasa, rukun dan sholat puasa gitu ya. Kemudian belum sampai kepada di kedokteran. Ya kedokteran Islam tentu saja harus lebih detail tentang risetnya. Sebenarnya puasa itu seperti apa sih? Sampai kemarin saya diskusi dengan seorang teman itu, kenapa ya umpamanya seorang bayi itu dia harus ditaknik, ya harus diberikan apa baru lahir itu bisa dikasih madu atau kurma. Nah, kurma itu kemudian nanti dia umpamanya memiliki sifat panas, kemudian dia itu memiliki apa sumber kalori yang tinggi. Kemudian ketika kurma itu kemudian dia apa menempel di lidah bayi, kemudian dia dioleskan ke kiri dan ke kanan, dia akan memberikan apa satu kekuatan ya, satu energi bagi bayi. Nah, dan seterusnya itu harus dicari gitu, harus dicari, harus ditemukan. Jadi ilmunya tetap oke.
ilmu medis ini, ilmu kedokteran, mungkin ilmu terkait dengan psikologi umpamanya, atau mungkin dengan syar'i dan seterusnya. Nah, ini yang jadikan akan semakin, kalau bahasa ini nanti adalah interkoneksi ya. Jadi interkoneksi artinya ketersambungan antara suatu ilmu dengan ilmu lain, namun masing-masing ya masih bekerja berdasarkan disiplin atau metodenya masing-masing. Ya, kita ingat sekali di surat yang sering sih kita hafalkan mau dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fajr ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Satu ayat saja kata-kata irama dzatil imad, kota Iram ya, yang memiliki irama dzatil imad, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Ini sebenarnya di mana sih? Kan kita tahu Al-Quran itu bukan dongeng, Al-Quran itu bukan bohong, Al-Quran itu bukan sesuatu yang hanya cerita, tapi ada faktanya. Dari Irama Zatil Imad ini ternyata justru orang Eropa yang melakukan riset tentang kota Iram ini ada di mana. Ya, belum lagi riset-riset yang lainnya terkait dengan, saya suka suka arkeologi ya, arkeologi Al-Quran sampai sekarang itu bahteranya Nabi Nuh itu ya nggak tahu di mana. Ada yang mengatakan kalau Bukit Judinya itu betul, tapi Bukit Judinya itu apakah ada yang mengatakan di Turki, apakah di China, itu menjadi satu hal yang sangat menarik. Nah, yang muncul seringnya ini adalah hoax. Nah, kenapa saya bicara tentang hoax? Karena kita bicara tentang kenapa kita melakukan sebuah penelitian, karena kita membantah untuk hoax yang ada. Salah satu hoax itu kan dari ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Contohnya yang menarik, tapi ini kita sangat akademisi ya. Umpamanya ya riset dari Profesor Fahmi Basya tentang Borobudur itu sebagai bangunannya itu adalah Nabi Sulaiman umpamanya. Ya kita sebagai seorang akademisi ya silakan buat riset lagi gitu ya, jangan kemudian mentertawakan gitu, jangan cuma mentertawakan atau mungkin nggak mungkin bercanda itu dan lain sebagainya. Jadi riset kembali betul tidak ya konteks dari burung hut-hut itu yang dia terbang 1 bulan. Kalau umpamanya istananya Nabi Sulaiman itu ada di Yerusalem, ya dari Yerusalem itu terbang burung itu 1 bulan itu sampai kemana? Apakah dia sampai ke Yaman? Apakah sampai ke Persia? Apakah sampai ke Hindi? Atau mungkin sampai ke Cina atau sampai ke Nusantara? ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Biasa kita justru tadi kan pemantik gitu ya. Oke. Nah, kemudian berarti apa? Pendekatan dalam pemecahan suatu istilah dengan menggunakan berbagai sudut pandang, banyak ilmu yang relevan. Nah, ini justru makanya saya bicara tentang multidisiplin dengan juga tadi interdisiplin. Jadi penggabungan beberapa disiplin untuk bersama mengatasi masalah tertentu. Kalau kita kaitkan dengan kontemporer sekarang ya COVID-19 lah ya. Jadi pandemi ini ya tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan ilmu-ilmu yang sifatnya itu keduniaan, ya nggak bisa, ya tidak bisa gitu. Bahkan saya mau ngomong ilmu ekonomi ya atau permasalahan ekonomi di Indonesia itu tidak bisa diselesaikan kalau hanya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu ekonomi itu sendiri. Apalagi kita sebagai seorang muslim kemudian ya harus ilmu agama ya, ilmu-ilmu syariah itu dia dia mengkaji ya tentang permasalahan ekonomi yang ada. Kenapa utang di Indonesia itu mungkin banyak, kenapa pandemi ini terus terjadi, apalagi ini yang bagian di sosial politik nih. Wih, itu akan is very interesting ya, sangat menarik sekali untuk dikaji dengan berbagai pendekatan. Tadi berarti ya, kenapa multidisiplin ini penting? Karena melihat satu masalah dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Tapi ingat, bukan hanya memandang, bukan hanya melihat, tetapi mengkaji secara detail berdasarkan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya, kita mengenal dalam yang disebut dengan paradigma, ya. Bagaimana paradigma dari positivisme, kita tahu ya. Ini teman-teman di pendidikan nih, nggak apa-apa
apa-apa, bagus juga gitu ya. Paradigma positivisme dengan bagaimana yang paling banyak itu apalagi yang S1 ya, pengaruh X terhadap Y. Ya nggak apa-apa, itu bagus untuk awal, tapi kemudian di level master, kemudian apalagi di level PhD, di doktoral atau seorang dosen, itu udah nggak bisa lagi hanya menggunakan itu. Ya bahkan kita harus berani menggunakan disiplin ilmu lain untuk kemudian mengkaji disiplin ilmu lainnya. Kita ingat sekali dengan Jasir Auda, seorang ahli maqasid syariah ya, yang dia menggabungkan atau bahkan dia mengkaji maqasid syariah dengan pendekatan ilmu komunikasi. Ya, ini memang sesuatu yang ini yang kadang orang awam itu akan menganggap ilmuwan kok aneh-aneh saja gitu ya. Tapi ini yang menjadikan kita semakin berkembang. Ya, semakin berkembang, bahkan ketika umpamanya wudhu itu ya, air mustakmal dan lain sebagainya itu dikaji ya, dikaji secara detail dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan, hidrologi dan lain sebagainya, itu akan menemukan sebuah kebenaran dan ujungnya tadi adalah Allahu nurus samawati wal ard, nurun ala nurin. Luar biasa sekali. Oke, nah ini namanya multidisiplin. Ada lagi juga yang disebut dengan transdisiplin. Apa itu transdisiplin? Yaitu upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Jadi dia ada trans Pakuan kalau di Bogor, ada trans Jogja, ada trans Jakarta. Jadi dia penghubung. Jadi apa itu? Jadi dia upaya mengembangkan satu teori dengan atau aksioma baru, teori baru dengan kemudian mengkaitkan dengan bidang atau dengan antar berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Jadi ini sebagai bentuk penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru. Tesis, antitesis, dan sintesis. Ya, sintesis ya. Nah, ini berarti juga untuk mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan keterhubungan antar berbagai disiplin ilmu. Ini namanya transdisiplin. Ya, ini banyak sekali, apalagi kalau di sosial humaniora, ini sangat luas sekali dan sangat mungkin sekali. Oke, itu pemahaman terhadap diskusi kita malam ini, yaitu pendekatan atau penelitian dan juga kajian menggunakan interdisciplinary. Jadi apa itu interdisciplinary? Pendekatan ya dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan, tepat guna secara terpadu. Nah, kita menemukan juga ada beberapa istilah-istilah yang lainnya. Tapi agak sedikit tercampur nggak apa-apa. Intinya adalah melakukan sebuah kajian, melakukan sebuah penelitian ya dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan yang mungkin yang multi, yang kemudian bukan hanya dari disiplin itu sendiri. Ya, ini sangat mungkin sekali. Saya masih belum selesai ini membuat sebuah riset tentang psikologi saya nyebutnya dengan istilah prophetic psychology sebenarnya itu, tapi in Islamic law. Jadi saya ingin melihat sebenarnya bagaimana perilaku Nabi SAW, apakah perilaku beliau itu dipengaruhi oleh usia beliau gitu ya, atau mungkin tidak sama sekali, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi hipotesa saya atau preposisi saya adalah sangat mungkin terkait ketika beliau berusia 40, ya kemudian ketika beliau berusia 45 atau 50, atau mungkin beliau sampai ke 55 sampai ke 60, bahkan mungkin 1 tahun terakhir ya, atau bahkan beberapa hari terakhir itu sudah menunjukkan hal yang sangat berbeda. Ya, nah ini juga pendekatan berbeda, pendekatan tarikh tasri sebenarnya. Ini kajian tarikh tasri ya, sejarah hukum Islam atau fikih Islam, sejarah syariah itu, tapi kemudian dengan pendekatan psikologi dari sumber dari wahyu sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi satu hal yang menarik, termasuk juga yang tadi saya menyebut dengan the living maqasid. Ini menjadi salah satu dari kajian saya juga, bagaimana yang maqasid itu dia ya living, dia itu ya bergerak.
Ini salah satu inspirasinya adalah dari buku Hukum yang Bergerak. Jadi hukum itu harus bergerak. Makosid itu bisa jadi dia bergerak. Apalagi kalau ngomongin fikih, ya fikih itu dia akan sangat bergerak sekali karena dinamis sekali. Ya ini juga ini kan ada yang bilang kemarin nih katanya apa? Ini dulu orang sholat itu suruh rapat gitu, safnya sampai apa? Kadang keinjak gitu ya. Giliran sekarang dibuat apa? Jarang gitu kan ya. Nggak ada yang protes. Ya nggak ada lah karena memang fikihnya itu berkembang. Dengan fikih pandemi itu kita menemukan bahwa ada yang disebut dengan hibdun nafas, maka kemudian sholatnya itu renggang. Makanya kita lihat di Mekah sendiri di sekitar Ka'bah itu ya sholatnya itu ya renggang gitu kan ya. Nah itu memang satu disiplin ilmu. Nah, sehingga kemudian betul lah apa yang disampaikan oleh salafun soleh di Indonesia juga atau dalam sebuah istilah semakin kita berilmu ya seperti ilmu padi ya semakin kita berilmu semakin kita merunduk semakin kita itu paham jangan kita ini masalah seperti ini kok kemudian ininya seperti ini atau mungkin contoh agak sedikit ekstrim itu kemarin ya tentang apa milkul yamin gitu ya tentang milkul yamin yang dulu itu nah itu kaji dulu pahami dulu gitu apa sebenarnya pembahasannya apa sebenarnya riset yang digunakan sehingga kemudian kita tahu seperti itu ya berdasarkan riset ya bisa jadi benar tapi kalau mau membantah ya silahkan buat riset lagi silahkan dibantah dengan yang ilmiah lagi itu teman-teman semuanya jadi interdisipliner ada multidisipliner ada transdisipliner kemudian ini ngomongin tentang masalah saya yakin semuanya sudah tahu ya teman-teman semuanya tentang bagaimana apa itu masalah kemudian juga bagaimana latar belakang masalah itu, kemudian rumusan dari masalah, kemudian yang paling banyak itu biasa di kerangka teori, ya di kerangka teori, kemudian juga di riset metodologi gitu ya itu juga kita sudah bahas dan juga data dalam penelitian karena kita sekarang sudah mix metode ya atau kuantitatif. Nah ini menjadi hal yang menarik dan pemantik untuk malam hari ini kita bisa berdiskusi bersama sehingga kemudian sangat mungkin sekali kesimpulannya adalah bahwa transdisciplinary atau disebut dengan interdisciplinary dalam sebuah kajian dalam sebuah penelitian adalah menjadi sesuatu yang mutlak ya bahkan dia menjadi satu sarana satu wasilah untuk membuka tabir dari maqasidus syariah sehingga kemudian ketika ditanya kenapa Anda sholat akan menemukan jawabannya kenapa riba itu haram ya kenapa kemudian kita harus apa ini dan itu gitu ya banyak sekali termasuk juga kenapa Indonesia ini nggak maju-maju gitu ya atau mungkin kenapa masyarakat atau cendekiawan Indonesia itu banyak yang di luar negeri atau mungkin kenapa ya teknologi kita kok agak ketinggalan kenapa banyak banget masalah kenapa yang memerlukan adanya riset adanya penelitian dari para akademisi termasuk juga berbagai hal hoax yang saat ini memang sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali termasuk mungkin yang lagi tren sekarang agak nyinggung sedikit nih dokter nih tentang apa Palestina umpamanya tentang Palestina gitu ya kita kaji seperti apa gitu jadi agar ketika orang bertanya itu juga jawabannya itu komprehensif ya apa ya jawabannya itu dia lebih komprehensif gitu baik kita undang semuanya dokter nih teman-teman semuanya untuk kita bisa diskusi tapi saya yakin semua di sini udah biasa tidak seperti beberapa mungkin audiens yang biasanya kalem kita undang diskusi kita kayaknya harus ngopi dulu nih ya silakan saya ngopi dulu nih yuk. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, demikian pengantar dari diskusi kita oleh Bapak Dr. Abdurrahman Misno terkait dengan penelitian interdisipliner ini. Yang pertama adalah ketika kita meneliti, maka jangan sampai untuk level menengah ke atas ya. Kalau tentu adik-adik yang menulis skripsi, tentu baru menggunakan pendekatan monodisiplin. Sementara kalau kita penelitian
dalam bentuk tesis ataupun mungkin penelitian lanjut dan sebagainya, maka paling tidak menggunakan multidisiplin, interdisiplin ataupun transdisiplin. Betul. Termasuk adalah dalam menjawab sebuah masalah, kita tidak hanya bisa menggunakan monodisiplin sendiri. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk baik yang berada di tatap maya Zoom ini maupun yang ada di streaming Facebook untuk mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu kurang lebih 40 menit mendatang untuk berdiskusi dengan Bapak Dr. Abdurrahman Misno terkait dengan penelitian interdisipliner. Sebelum itu, saya menyampaikan kembali bahwa Institut Agama Islam Sahid Bogor saat ini menyelenggarakan pendidikan magister ekonomi syariah dengan konsentrasi salah satunya adalah maqasid syariah. Maka kemudian jikalau ada saudara-saudari yang memerlukan untuk studi lanjut ke S2, ini gelarnya MEI, maka kemudian bisa melihat website IAI Sahid, biasa disebut INAIS. Ya, INAIS. Yang kedua adalah pada semester yang akan datang, tahun akademik yang baru ini, INAIS akan membuka kelas digital di mana tidak perlu kehadiran langsung di Bogor, tetapi kelasnya akan dilaksanakan secara digital. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari jikalau ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya bacakan satu pertanyaan dari streaming Facebook. Bagaimana kita kemudian melihat sebuah masalah dari transdisiplin? Karena boleh jadi ini yang menjadi pesan Prof. Amin Abdullah, bagaimana sebuah masalah penelitian dikaji dalam bentuk interkoneksi dan apalagi dalam pandangan Prof. Amin Abdullah. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih. Sebenarnya nanti kita undang ya teman-teman, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan karena as-su'al nisful ilm. Ya, pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu. Jadi kita bisa diskusi bersama. Jangan mungkin tadi kalau saya salah ya nggak apa-apa, silakan dikritik saja karena saya memang memantik agar kita bisa berdiskusi. Yang belum biasa ya dibiasakan gitu ya. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan Dr. Ismail ya, terkait dengan apa bagaimana transdisiplin ini kemudian menjadi satu alternatif ya dalam sebuah riset atau dalam sebuah kajian. Ya, maksudnya tadi adalah memang dia mencoba untuk menggabungkan ya, untuk bisa menggabungkan antar disiplin ilmu itu yang kemudian nanti akan membentuk, akan menghasilkan satu teori baru yang ada. Ya, contohnya tadi, dan ini sangat nyata sekali, sangat kelihatan sekali tadi saya kasih contohnya tentang sholat gitu ya. Kenapa? Tadi satu Nabi Ibrahim itu bicara tentang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Ibrahim yang kedua itu adalah tentang Nabi Ibrahim itu kan beliau itu sudah dikasih wahyu gitu kan ya. Nanti dilihat di surat apa di ayat Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dikasih wahyu. Kan namanya udah dikasih wahyu, saya udah yakin gitu ya. Tapi kemudian kok masih pengen kayak gimana sih buktinya bahwa Allah itu ada? Maka kemudian apa? Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk untuk mengumpulkan tiga burung ya, 3 burung. Kemudian nanti burung itu disembelih, kemudian masing-masing itu diletakkan di bukit masing-masing, kemudian dipanggil. Nah itu apa? Litatma inna qalbi, untuk meyakinkan ya, untuk agar hati saya itu tenang. Masa Nabi itu masih belum yakin sih udah dikasih wahyu, tapi karena ternyata perlu adanya pembuktian ya, dan pembuktian itu memang dilihat dengan panca indera. Nah, ini satu energi riset bagi kita ya, bahwa yang namanya penelitian itu memang sebuah keniscayaan. Nggak bisa tuh kalau kita itu hanya apalagi sebagai akademisi, sebagai ustadz, sebagai ini untuk lebih ya dia udahlah ngikutin, ngajar pun kadang pakai menggunakan metodologi penelitian, atau mengajar pun kadang di kelas itu hanya menggunakan metode pembelajaran yang dulu diambil dari guru kita. Belum lagi untuk pengembangan ilmu
gitu ya untuk pengembangan ilmu, sehingga balik lagi ke interkoneksi atau tadi disebut dengan transdisiplin itu adalah menjadikan atau membuat sebuah jembatan, ya, membuat sebuah penghubung antara satu teori dengan teori yang lainnya, sehingga kemudian memunculkan, ya, teori baru, memunculkan satu aksioma, satu kesimpulan baru yang memang itu merupakan gabungan. Tadi ada interrelasi, berarti hubungan antar hubungan gitu, antar satu, ya kita katakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya, ini kok nggak match. Contohnya gini, kalau ya kira-kira kita muslim gitu ya, jadi contohnya umpamanya hadisnya itu memang lemah gitu ya, bahwa sumu tasihu, puasa itu akan berpuasalah maka kalian itu akan sehat. Nah, konteks puasa dengan sehat itu sebenarnya ada nggak sih relasinya antara syariah, ya, kemudian dengan ilmu kedokteran? Ya, nah ini juga menarik juga, termasuk juga kalau dulu itu ada orang yang apa sih namanya tuh, mereka itu biasanya bukan menghina tapi menjadikan bercanda bahwa kita itu kan orang muslim itu diwajibkan untuk berwudu gitu ya. Kemudian ketika berwudu, kemudian kenapa sih ketika buang angin kok malah kita berwudu tuh yang diusap itu mukanya. Nah, dalam sebuah riset transdisiplin itu akan ketemu. Ya, kita akan menemukan itu, oh ternyata korelasinya, hubungan itu sangat kuat antara wudhu, ya, dengan antara batal dengan wudhu gitu ya, antara seseorang itu itu dari sisi syariah. Nah, kalau dari sisi pendidikan tentu saja di dunia pendidikan, di disiplin ilmu yang lainnya itu sangat memungkinkan sekali, dan levelnya sih memang ini PhD ya, levelnya itu memang di dosen dan juga ya dosen dan doktor itu, sehingga mereka menemukan. Contohnya tadi saya bantu teman juga bikin disertasi tentang Islamic microfinance dengan SDGs. Ya, jadi bagaimana Islamic microfinance ini dengan SDGs, ya, apakah dia korelasinya itu apakah memang mendukung? Ini kan kalau saya nyebutnya itu ya ketika wahyu langit itu bertemu dengan realitas bumi gitu ya, bahwa SDGs itu adalah pemikiran manusia, kemudian wahyu itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu bertemu, tapi di situ justru kekuatan dari Islamic approach, ya. Ya, ini yang saya pikir sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi sekali lagi, kalau dalam prakteknya, contohnya transdisiplin itu adalah bagaimana satu teori tadi tentang, saya kasih contoh itu tentang tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana puasa, tentang bagaimana wudhu dengan batal gitu ya. Itu dari sisi mungkin masih di Islamic Studies. Tapi kemudian kalau umpamanya tentang tentang adab umpamanya, kenapa sih dalam Islam itu ada istilah al-adab qoblal ilm. Kenapa harus adab dulu baru ilmu? Nah, ini kan hal-hal yang menarik gitu. Ya, nanti adab dulu sebelum ilmu, ilmu dulu sebelum amal. Nah, itu menjadi hal yang, oh berarti dalam konteks pendidikan Islam itu memang adab ya, tapi adab yang seperti apa? Apakah hanya yang sangat formalis dalam artian itu hanya cium tangan, gitu ya, hanya mungkin salam saja, tapi esensinya itu malah justru kurang didapatkan, gitu kan? Nah, ini menjadi hal yang menjadikan interdisipliner itu transdisiplin juga itu akan harus kita gunakan ke depannya. Tadi ada arkeologi untuk mengkaji Al-Qur'an, arkeologi untuk mengkaji hadis gitu ya. Kemudian sehingga muncullah sekarang itu arkeologi Islam. Oh, belum ada, paling ada bukunya Profesor Uka Chandra Sasmita itu tentang arkeologi Islam, tetapi hanya bicara tentang ilmu arkeologi dengan objek Islam. Ya, sama juga ya, karena saya di Bogor, Profesor Dr. Din Hafidudin, beliau membahas tentang manajemen kemudian syariah. Jadi masih terbatas hanya pada nilai-nilai dari manajemen. Ya, kemudian kalau di Malaysia berkembang ada tauhidik paradigm gitu ya, atau tauhidik manajemen berbasis tauhid,
atau mungkin ada di Jakarta itu Profesor Dr. Masudul Sudori ya, itu bicara tentang tauhidik atau tauhidik paradigma tauhid dalam Islamic Economic and Business. Tapi itu perlu pengembangan, itu perlu adanya tadi riset-riset yang bukan lagi mono tapi sudah menggunakan multi, kemudian juga interrelasi, interkoneksi, sangat memungkinkan. Kemudian tadi kalau bicara tentang Prof. Amin Abdullah, memang saya baca beberapa bukunya, itu juga ide yang sangat luar biasa, dan ya tugas kita memang untuk mempraktekkan. Seorang profesor biasa kan memang bicara tentang interkoneksi itu kan teorinya itu hampir sama dengan teori dari laba-laba. Ini hampir semua UIN ada ya, teori ilmu. Kalau di Malang itu adalah pohon ilmu. Kalau interkoneksi itu sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kan dia dari yang paling dalam, kemudian nanti dia terkoneksi, nggak bisa lepas tuh. Jadi kalau kita ngomongin bahkan sampai ilmu tentang umpamanya astronomi, ya, ilmu tentang planet-planet dan sebagainya, itu dia terkait dengan yang paling inti di dalam sebuah sarang laba-laba, yaitu nas tauhid. Ngomongin tentang psikologi, makanya ada psikologi Islam. Walaupun kemarin saya ngobrol dengan ahli psikologi Islam, itu teorinya itu belum banyak berkembang. Ya, teori tentang psikologi Islam itu belum banyak berkembang. Sehingga kemarin saya ingat sekali anak saya mau masuk ke psikologi, saya bilang teorinya itu belum banyak, sayang gitu. Ya, belum lagi nanti ilmu yang lainnya. Jadi menggabungkan sehingga muncul, makanya sekarang ada dalam konteks ada Islamic Philanthropy, Islamic CSR, ya, dalam Islamic umpamanya halal tourism, ya, kemudian juga halal resort, sampai ke halal airport dan lain sebagainya. Itu prakteknya yang ada di masyarakat. Tapi tugas kita adalah berarti kayak gimana nih? Ya, dari pola manajemen, kemudian juga implementasi dari tauhid itu bukan hanya yang sifatnya itu ibadah mahdhoh saja, tetapi lebih luas lagi. Oke, itu jadi panjang lebar nih. Jadi teori tentang Prof. Amin itu tentang di Winsuka itu tentang sarang laba-laba gitu ya, itu ya satu yang sangat luar biasa, tentu saja sangat luar biasa. Kalau kami di Bogor mencoba ngomongkan tuh pakai pendekatan Gunung Salak gitu ya, dengan konsep Gunung Salak. Kalau di Lampung itu kan pakai sungai gitu ya, di Malang tadi pakai pohon ilmu, di Makassar pakai apa tuh dari epistemologi ilmunya? Boleh sharing mungkin? Iya, saya kurang paham itu, dokter. Tapi itu nanti mungkin mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita boleh mendiskusikan itu. Tetapi jangan sampai istilah yang berbeda-beda itu hanya tidak memudahkan kita. Kalau kami di Yayan Sorong itu menggunakan metafora pohon pinang. Metafora pohon. Kalau tadi saya ingat, kalau ingin di Makassar dengan Bugis itu harusnya itu pakai kapal pinisi. Silakan, saya masih mengundang Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan sesi kita pada hari ini, sesi Sekolah Riset Insan Akademis dengan topik penelitian interdisipliner, di mana kemudian boleh jadi adalah terutama bagi Bapak Ibu dosen, tidak lagi untuk tahap menengah dan selanjutnya tidak lagi penelitian monodisiplin, tetapi paling tidak interdisipliner. Mungkin dokter boleh bicara sedikit terkait dengan penelitian suku Baduy tadi. Oke. Ya, bagaimana kita aspek-aspek atau kemudian contoh-contoh masalah yang dikemukakan. Silahkan. Oke, sebelum kita lanjut, kayaknya ada yang mau bertanya dulu deh, dokter nih. Ada Pak Munawir ya. Oh, Pak Munawir. Oke, silakan Pak Munawir. Ya. Sebagai akademisi, Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika tadi yang menggunakan inter tadi ternyata kita teralihkan kepada ketika tidak sesuai hasil riset itu bertentangan dengan teori wahyu, Pak Ustadz. Misalnya seperti ya, beberapa kasus terakhir yang saya alami ketika saya konsultasi dengan dokter, mereka melarang saya mengkonsumsi daging. Sementara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kan sangat senang dengan daging. Dan saya baca beberapa literatur, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan 4 hal yang menguatkan tubuh manusia, salah satunya adalah makan daging.
Sementara ketika kita berbicara dengan dokter, ya, saya salah satunya disarankan jangan makan daging, kemudian jangan minum susu. Sementara dalam Al-Quran sudah dijelaskan surat An-Nahl ayat 66 itu menjelaskan tentang bagaimana kehebatan susu itu di tubuh manusia. Demikian Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ternyata setelah diteliti dengan berbagai macam, ini nggak boleh, sementara di wahyunya dianjurkan gitu Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi terkait dengan dua pertanyaan tadi adalah studi kasus penelitian Badui tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap kita sesuai dengan pertanyaan Pak Munawir, sikap kita terkait dengan jikalau kita mendapati case by case, ada satu kasus di mana kemudian justru apa yang disarankan oleh dokter itu berbeda sama sekali dengan apa yang menjadi panduan wahyu baik Al-Quran maupun hadis. Silakan. Oke, luar biasa sekali. Kayaknya saya jawab dari pertanyaan kedua dulu deh. Kedua dulu, karena pertanyaan pertama ini bisa satu sesi lagi dokter nih nanti nih. Gak apa-apa ya, ini aja ya. Baik, terima kasih. Ini kayaknya kurang senyum kayaknya Pak Dr. Ismail, harus senyum nih kayaknya nih. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Maksud saya itu adalah bahwa kita harus membedakan. Ini sebenarnya jawaban juga luas juga. Pertama, kita harus bisa membedakan antara wahyu dengan interpretasi. Ya, membedakan antara wahyu ya dengan interpretasi, dengan tafsiran dari wahyu itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga membedakan kalau dalam usul fikih itu disebut dengan am dengan khos, ya. Sesuatu yang sifatnya general dengan sesuatu yang sifatnya spesifik. Itu tidak sama. Gitu ya, itu tidak sama. Umpamanya sebagian ulama mengatakan belajar filsafat itu haram. Iya, itu general berarti. Tapi ada specifically bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga belajar filsafat. Ya, artinya secara umum dengan secara khusus, ya. Secara umum bahwasanya daging itu sangat baik sekali, susu itu sangat baik sekali, tapi pada konteks tertentu secara spesifik, ya ini yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama tadi sebenarnya wahyu dengan interpretasi. Nah, yang kedua ini adalah sesuatu tadi daging, susu dan sebagainya yang secara general itu sangat baik, sangat bagus untuk kesehatan, tetapi pada hal yang sifatnya tadi case by case ternyata berbahaya bagi seseorang gitu ya, sehingga kemudian hukumnya itu yang tadinya umum ya, yang tidak tadinya itu am menjadi khusus bagi dia. Nah, tetapi kemudian yang ketiga, kekhususan ini tadi larangan dokter itu pun tidak sampai ke haram. Ya, tidak sampai kepada sesuatu yang mengharamkan dengan yang dihalalkan, karena nah ini kebetulan saya kemarin ngobrol dengan Pak Ustadz Febri Sugianto ya, bicara tentang herbal. Beliau juga sempat menyinggung tentang bagaimana ternyata bukan tidak boleh. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh memakan daging, tetapi tidak dianjurkan berlebihan. Ya, justru kalau mamanya nggak boleh malah jadi akhirnya masuk ke kepala, aduh apa nggak boleh, dan kasusnya itu terjadi kemarin itu cerita. Jadi waktu itu ada seseorang dari Singapura kalau salah itu ya, datang ke Indonesia, orang itu sudah kurus kering banget, kemudian sakit dan lain sebagainya. Ketika ditanya kenapa Bapak seperti ini? Iya Pak, saya itu hanya pengen makan nasi Padang. Tapi sama dokter itu nggak boleh. Ya karena ada santannya, karena ada daging dan sebagainya. Terus gimana? Udah, sekarang saya bawa ke tempat nasi Padang yang paling enak. Makan, cobain rasanya. Ya, sudah dimakan sudah, oke, sudah selesai, udah ngerasakan, pulang kemudian dengan pendekatan sugesti itu justru dia sekarang gemuk dan sehat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah Ingat, kedokteran Islam itu belum banyak berkembang. Sehingga kemudian ingat lagi, dokter itu dia bukan hanya ya, mereka itu juga menggunakan teori. Sehingga teorinya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Saya ambil satu kasus gini. Ada salah satu dari virus, yaitu dulu yang berkembang itu adalah MERS ya. Termasuk juga COVID ini bisa jadi kontroversi juga. Itu berasal difitnahkan, itu berasal dari dari unta. Ya, dari binatang unta. Padahal binatang unta itu sampai kepada air seninya itu mengandung obat.
Kenapa? Karena riset menunjukkan ketika makanan itu daun-daunan dan sebagainya itu dikunyah oleh unta, maka kemudian dia antibiotik dari unta itu akan muncul dan nanti akan keluar dengan apa di air seninya itu sebagai antibiotik sebagai obat. Nah, kemudian orang-orang yang tidak suka apa ya, mungkin tidak suka dengan Islam gitu, kemudian menyebarkan virus itu pada unta. Ya, termasuk tadi juga Nabi itu menyukai daging kambing Arab yang paha sebelah kanan. Kenapa tuh? Ya perlu risetnya berarti, jangan dijawab sekarang gitu ya. Artinya berarti jawaban saya itu ada 3 tuh ya. Pertama tentang bedakan antara wahyu dengan interpretasi. Ya, artinya wahyu teks dengan apa maknanya, dengan fikih, dengan pemahaman itu harus dibedakan. Yang kedua itu adalah pahami dengan khos, ya, keumuman untuk semua dengan kekhususan untuk tertentu itu akan berbeda. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah pemahaman terhadap Tibun Nabawi, terhadap kedokteran Islam itu sekarang belum banyak berkembang, dan sesuatu yang yang dilarang oleh dokter itu juga pemahaman saya tadi itu bukan sesuatu yang memang tidak sama sekali gitu ya. Umpamanya orang yang asam urat itu nggak boleh makan kacang-kacangan, salah, karena ada beberapa jenis kacang itu yang justru bagus untuk asam urat gitu kan. Ada juga orang asam urat tuh nggak boleh makan emping katanya gitu ya. Nah, ini karena lagi-lagi kita terjebak kepada, kalau bahasanya salah satu dari motivator kita itu di Indonesia ini mengatakan kita membayar kebodohan kita gitu ya. Jadi membayar kebodohan kita. Kita nggak tahu, kemudian akhirnya ya udahlah percaya sama dokter aja. Padahal dokter itu bukan sama sekali nggak membolehkan, tapi apa dibatasi gitu ya. Dibatasi itu pun perlu masih pakai teori. Dan terakhir tentu saja dari sabda Nabi SAW ketika beliau mengobati seorang sahabatnya itu dengan madu, ya, kemudian mengatakan masih sakit, maka kemudian madu ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu benar, perut kamu yang bohong. Gitu ya. Itu yang tapi sugesti keyakinan itu. Ya makanya tadi interkoneksi, interrelasi itu dari ilmu yang ada di tengah sarang laba-laba itu, yaitu ilmu tentang wahyu itu dipahami dulu. Kalau mau tiba-tiba langsung di pinggir ilmu kedokterannya gitu ya. Wah, itu ya terputus akhirnya. Oke. Nah, itu jawabannya, mudah-mudahan jelas. Kemudian yang pertama tadi, ini dokter sangat menarik sekali. Riset saya terbaru sebenarnya di apa? Yang masuk ke Scopus itu terkait dengan permasalahan di Baduy itu, apakah dia akan konsisten dengan adatnya atau kelaparan atau mati bahkan gitu. Jadi di situ ada hukum yang terus berkembang. Jadi ketika mereka ada istilah itu lojor temenang dipotong, pondok temenang dipotong, seterusnya sebagainya. Makanya intinya tidak boleh ada perubahan itu. Kemudian mereka itu mengharuskan melakukan penanaman padi itu, ngahuma itu hanya di tanah wilayat saja, maka ternyata orang itu terus berkembang. Sekarang itu jumlahnya lebih dari 15.000 warga Baduy, baik luar ataupun dalam. Nah, apakah mereka akan mempertahankan adatnya untuk bertani ya menanam padi di kebun itu, menanam padi itu hanya ada di tanah ulayat saja, atau mereka akan merubah atau mungkin bukan melanggar ya, mengganti hukum itu kepada boleh bertani untuk di luar. Karena faktanya juga mereka yang Baduy luar itu banyak juga bertani itu di luar tanah ulayat. Karena kalau mengandalkan tanah ulayat, sekarang konsep dari bahasa itu ngaberak namanya itu dia sudah tidak berlaku lagi. Jadi bahkan ladang itu sudah ditanamin sepanjang tahun, bukan lagi 1 tahun pindah, 1 tahun pindah dan seterusnya. Nah, ini problem yang diinikan. Tapi kemudian permasalahan yang ada tentu saja bukan hanya itu ya, terkait dengan modernisasi, terkait juga dengan ketaatan gitu ya. Saya ingat sekali di sana itu. Jadi karena di sana itu kan ada namanya itu razia barang-barang modern gitu ya. Jadi kalau ada gelas dari kaca, kalau ada piring, kalau ada sendok itu kalau pas ada razia itu diambil kemudian dihancurkan oleh bagian Baduy dalam di kampung Cibeo itu. Tapi kemudian orang Baduy luar nih, mereka tahu, umpamanya besok ada razia gitu ya, maka gelas, sendok sama piring itu udah disimpan di kebun
biar nggak ketahuan gitu ya, biar nggak ketahuan. Kemudian mereka jauh jalan itu sampai 5 jam itu apa, bawa aki buat nyetrum, apa buat ngecas HP-nya pakai aki. Kemudian juga mereka, aduh pakai bambu susah buat selang. Akhirnya mereka sudah pakai selang. Bahkan di baru di dalam itu bukan lagi pakai gelasnya itu kan sama, bukan lagi pakai tempat air yang dari bambu, tapi sudah pakai botol aqua gitu ya. Jadi botol aqua tuh ini analoginya hampir sama kali panjang gitu ya. Padahal itu berbeda sekali. Jadi perubahan sosial itu menjadi hal yang sangat menarik. Tapi ada yang lebih, dan ini menjadi jantungnya Baduy, itu adalah yang disebut dengan Arca Doma sebagai tempat peribadahan sebelum Hindu Buddha yang masih eksis dari sekarang. Itu sangat luar biasa sekali. Saya suka itu ya. Nanti salah next kalau sudah itu kita akan lanjutkan untuk studinya juga, untuk studinya. Itu menarik sekali dokter nih. Jadi insya Allah next. Jadi saya lebih banyak ke antropologi hukumnya gitu ya. Kemudian di etnografinya beberapa kali saya juga bahkan meneliti. Saya ingat sekali nih. Jadi waktu itu kebetulan pas ke sana itu saya ketemu dengan seorang peneliti dari Universitas Negeri terkemuka di Jakarta gitu ya, seorang perempuan. Kemudian ternyata karena dia begitu semangatnya untuk penelitian, dia betul-betul betul-betul total gitu, sampai dia seorang perempuan tuh jalan kaki nginep ke sana, cari-cari koneksi, cari-cari orang siapa nih yang bisa dipercaya. Akhirnya dia menemukan seseorang yang jadi narasumber dia, seorang laki-laki ya, tapi sudah beristri. Tapi karena dia risetnya itu pingin total, akhirnya dia pendekatan betul-betul sampai sampai mandi di kali bareng gitu, kemudian di saung itu rupanya macam-macam lah gitu ya. Nah ini betul-betul luar biasa ya, saya neliti itu, peneliti begini emang ini yang dilakukan oleh orang-orang Eropa itu di beberapa suku-suku bukan tradisional, bukan terasing juga, suku-suku lain ya yang berbeda dengan mereka gitu. Ini termasuk juga mungkin yang dulu ada cerita katanya sampai menikah dengan kepala suku di Papua itu karena memang betul-betul ingin total. Nah ini juga yang menurut saya itu bukan Islamic paradigm, bukan paradigma epistemologi Islam. Ada juga beberapa teman yang mengatakan kalau umpamanya kita riset itu ya total, kalau perlu lepaskan dulu agama kita gitu kan. Naudzubillah gitu ya. Naudzubillah, tidak, saya prinsipnya tidak seperti itu, bahwa kebenaran itu tetap saja pasti dia dibimbing oleh wahyu. Hanya tadi ini wahyu atau interpretasi atau fikih atau pemahaman ya. Jadi kalau dia wahyunya itu benar dan risetnya, ini ingat bicara tentang riset itu kan kadang-kadang juga riset itu cari yang pendanaannya, cari yang bayar, atau kayak bukan ilmuwan yang memang objektif dengan sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa seperti itu riset yang dibiayai gitu ya, sehingga ini menjadi hal yang menarik juga. Nah itu banyak terjadi gitu ya, sesuatu yang memang di luar nalar, dan kayaknya nggak mungkin deh ya, termasuk sekarang juga gitu. Sekarang ketika sebenarnya medicine itu ya, jadi obat-obatan tradisional di Indonesia itu betul-betul bukan hanya pengobatannya, alamnya dan lain sebagainya itu sebagai terapi dari terkena virus COVID-19 ya. Itu saya juga kemarin komunikasi juga, tapi kemudian ya banyak pihak yang berkepentingan, banyak dan lain sebagainya, sehingga kemudian risetnya kemudian malah tidak digunakan. Saya juga ketemu dengan salah satu profesor dari teknologi pertanian di Universitas Sriwijaya. Beliau mengatakan, rahimahullah, beliau mengatakan bahwa riset terkait dengan teknologi pangan, ya pasca panen dan lain sebagainya, semuanya sudah dikuasai Indonesia, tetapi hanya terbatas pada riset, hanya ada di tulisan-tulisan saja, implementasinya itu ya kita katakan masih kurang. Sehingga kemudian ilmu yang ada di riset itu malah dipraktekkan sekarang itu di Vietnam, di Thailand ya, dan di beberapa wilayah yang lainnya. Ini berbicara tentang riset. Kalau lebih spesifik ke Islamic Studies tentu kita akan semakin banyak sekali. Oke, itu dokter kayaknya nih serius sekali nih. Oke, kita kayaknya kasih kesempatan lagi yang lain nih, mohon banyak. Ya, saya masih mengundang 1 atau 2 pertanyaan dari
tatap maya Zoom ini kalau ada yang bertanya, dan juga dari yang mengikuti melalui streaming Facebook, kalau ada pertanyaan silahkan. Sambil kalau tidak ada nanti saya ada bacakan ada pertanyaan yang dari ketikan. Ya silakan kalau ada yang mau open mic, ya terima kasih tadi dari Pak Munawir. Silakan Pak Fajri Dwiyama, silakan Pak Fajri. Ya, terima kasih. Maaf bisa didengarkan karena di sini hujan. Bisa didengarkan suara saya? Bisa. Silakan. Ya, terima kasih. Sangat menarik pembahasan kita mengenai penelitian interdisipliner ini. Yang saya pahami tentang penelitian ini, biasanya ketika kita ingin melakukan penelitian, kita butuh seseorang yang atau beberapa orang di mana untuk mendukung keilmuan di luar keilmuannya kita. Ya seperti itu yang mungkin pemahaman saya, kalau salah mungkin nanti bisa diluruskan terkait dengan penelitian interdisipliner ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah memungkinkan untuk melakukan penelitian interdisipliner di mana penelitian ini hanya melibatkan satu orang saja, hanya satu orang peneliti? Ya seperti itu, apakah ini memungkinkan untuk dilakukan, atau memang kita butuh pakar-pakar yang lain untuk mendukung kita dalam penelitian interdisipliner ini? Terima kasih, Ustaz. Ya, silakan Pak Dr. Abdurrahman terkait dengan pertanyaan dari Saudara Fajri Dwiyama bahwa apakah dalam sebuah penelitian kita justru memerlukan kepakaran yang lain ataukah seperti apa kondisinya? Silakan. Oke, terima kasih dokter. Luar biasa sekali pertanyaannya dari Fajri Dwiyama. Ini yang menarik. Saya akan bicara dulu tentang fenomena di awal kita berkembangnya Scopus dan lain sebagainya. Ya mungkin ini bisa disebut awal tahun 2000-an ya, bahwa jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, artikel jurnal yang ada di Indonesia ini banyak sekali, penulisnya itu adalah hanya satu orang saja gitu ya. Sehingga kemudian asing, aneh gitu ya, sangat aneh ketika ada satu artikel jurnal itu ditulis hanya oleh oleh lebih dari satu orang. Tadi budaya awal di Indonesia itu artikel jurnal itu hanya ditulis oleh satu orang. Tapi kemudian ketika melihat ada jurnal ditulis oleh 4 orang, 5 orang itu agak aneh. Ini kok banyak banget gitu ya. Oke, tapi kemudian itu sudah berlalu sehingga kemudian sekarang berkembang yang namanya artikel jurnal itu lebih dari 2, 3, 4 sampai 5. Walaupun fenomena yang terjadi sedikit menjat ini bahwa sebagian besar kalau di Indonesia itu kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 itu biasa mereka menggunakan budaya gotong royong, apalagi kalau Scopus nih, ya kita buka-bukaan aja 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, tapi bukan interdisipliner, bukan juga kerja bareng, ya berbeda dengan ya mungkin bangsa yang lainnya gitu ya, di mana mereka ketika menuliskan namanya di sebuah artikel jurnal, ya mereka memang bekerja sesuai dengan kemampuan bidang ekspornya masing-masing. Nah, sehingga kemudian tadi berangkat yang satu itu sudah sudah lebih dari satu sudah biasa, tapi yang biasa sekarang itu 2, 3, 4, 5, tapi ternyata itu mereka tidak berkontribusi. Maka kemudian kita akan menuju kepada ya satu artikel jurnal, satu riset ya yang memang dilakukan oleh tidak hanya satu orang, 2, 3, 4 sampai 5, tetapi masing-masing peneliti itu memiliki kontribusi sesuai dengan ekspor dan bidangnya masing-masing. Inilah kemudian yang disebut dengan interdisciplinary ya. Artinya berarti bahwa kalau sebuah riset kemudian menggunakan interdisciplinary ya dilakukan oleh satu orang, ini sebenarnya perlu detail sebenarnya ya. Kalau dikatakan bisa gitu ya, tetapi kemudian tidak sahih atau mungkin kurang valid ya, karena apalagi dia tadi yang disebut dengan interdisipliner itu adalah menggunakan beberapa ilmu. Jadi kalau tadi inter itu sangat mungkin. Umpamanya saya seorang saya bidang makosiri syariah, tapi kemudian saya ingin melihat tentang SDGs umpamanya. Ya, sehingga kemudian saya akan memotret, menganalisis SDGs itu dengan makosiri syariah.
ya, atau mungkin saya ingin melihat manajemen dari sebuah lembaga pendidikan. Ya, manajemen lembaga pendidikan itu kan bukan bidang saya, tetapi saya memiliki ilmu untuk menganalisis, ya, untuk menganalisis dengan kepakaran saya gitu umpamanya. Walaupun saya masih perlu banyak belajar gitu ya. Nah, itu sangat mungkin ya. Tetapi kemudian kalau istilah dengan interdisipliner itu dengan begitu banyak, ya tadi mungkin, tetapi tidak apa ya, mungkin tetapi tidak elegan lah bahasanya itu. Kenapa? Karena dia seorang ahli matematika, umpamanya, kemudian kok membahas tentang Al-Quran dia sendiri saja. Ya, kalau itu sebenarnya masih mungkin karena hanya satu bidang ilmu untuk menganalisis ilmu yang lainnya. Tapi kalau udah berarti satu bidang, satu objek penelitian kemudian dilihat dari beberapa ilmu yang berbeda. Nah, mungkin oleh satu orang tetapi tidak elegan. Kenapa? Karena bisa jadi kemampuannya itu memang sangat terbatas, sehingga kemudian yang elegan, yang sangat memungkinkan dan ideal itu adalah ketika sebuah riset kemudian nanti menjadi sebuah artikel ilmiah, jurnal gitu umpamanya, itu ditulis oleh lebih dari 2 orang dengan menggunakan interdisipliner. Nah, ini sangat memungkinkan sekali. Contohnya, ketika kemarin saya bicara tentang pembahasan tentang wakaf umpamanya, ternyata kemudian dia menggunakan banyak sekali pendekatan untuk melihat wakaf itu. Jadi bukan hanya pendekatan sifatnya itu, kan kita ngomongin wakaf nih, ya bukan hanya pendekatannya itu hanya usul fikih, bukan hanya fikih muamalah gitu ya, tapi pendekatan untuk manajerialnya, kemudian sampai ke akuntansinya, kemudian sampai ke risk manajemennya, kemudian sampai juga ke untuk skala makroekonominya gitu ya. Belum lagi ke psikologi dan juga nanti dari sisi politiknya. Wah, ini ada politik ekonomi, sangat menarik sekali juga politik ekonomi syariah. Kenapa sih ya menjadi wakaf ini menjadi satu gerakan nasional gitu, tapi kok kurang ya, kurang gregetnya, kurang, padahal di presiden sebelumnya juga sudah ada GRAS itu ya, gerakan untuk ekonomi syariah. Sekarang bahkan gerakan nasional untuk wakaf, tapi kok masih kurang. Wah, ini nggak bisa tuh hanya dijawab dengan fikih. Oh, ternyata Indonesia itu banyaknya mazhab Syafi'i, sehingga mazhab Syafi'i itu menolak untuk wakaf tunai, wakaf uang, ya nggak mau Syafi'i itu wakaf dengan uang, walaupun MUI sendiri dari atas sampai bawah yang mazhabnya Syafi'i juga sudah membolehkan wakaf uang, tapi kok belum. Oh, berarti jawabannya itu bukan fikih, tetapi mungkin ada trust, untrust, atau mungkin kepercayaan yang ini terhadap pemerintah atau wallahu a'lam, itu perlu diriset. Jadi multinya itu ngomongin wakaf tapi menggunakan ilmu politik ekonomi. Saya kemarin pernah cerita juga bahwa kalau kita dengar kemarin saya diskusi dengan teman ahli biologi, oh ternyata biologi itu sekarang tuh berkembang, ada namanya biopolitik, ada namanya bioekonomi, ada namanya biobahari. Ya, ini kalau di Indonesia Timur itu kan biomarin, ya, marin itu ya. Jadi bio kelautan dengan kekayaan dari lautnya luar biasa, itu ternyata satu kajian tersendiri. Nah, ini kita bicara bahkan nanti bicara tentang biologi tapi pendekatannya Islamic Studies umpamanya. Ini yang disebut interest. Jadi intinya sebenarnya satu mungkin tetapi tidak elegan. Itu saja jawaban saya. Terima kasih untuk Fajri Duyama. Masih ada lagi? Terima kasih atas seluruh respon Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang ada di Zoom meeting maupun di streaming Facebook. Kita berada di penghujung diskusi kita pada sesi kali ini. Mohon kesediaan sekali lagi Bapak Dr. Abdurrahman Misno untuk menyampaikan closing statement atau sebagai kata penutup dari diskusi kita. Silakan. Oke, terima kasih dokter. Bahwa interdisiplin itu adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Maknanya
membuat sebuah kajian atau penelitian dengan interdisiplin atau interdisipliner berarti menggunakan berbagai disiplin ilmu ya di riset metodologinya itu untuk membahas satu objek tertentu. Nah, tentu saja ini menjadi satu pemikiran, satu pendekatan baru untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan secara luas. Kenapa perlu dikembangkan sebuah metodologi? Karena itulah yang menjadikan, yang akan memunculkan teori-teori baru, ilmu pengetahuan baru yang sehingga kemudian memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa, dan juga negara kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang memiliki kepedulian terhadap agama, bangsa, dan negara, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk selalu membuat, belajar, melakukan kajian dan riset terkait dengan berbagai objek yang diperlukan oleh masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang semakin berkembang. Dengan ini mudah-mudahan ya kita akan semakin terlatih untuk berpikir, terlatih untuk membuat sebuah penelitian, membuat sebuah riset dan menjadikan ya kita memiliki manfaat bagi masyarakat, bangsa, agama, dan juga negara. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Dokter. Dengan berakhirnya kata penutup dari Bapak Dr. Abdurrahman Misno tadi, berakhir pula lah rangkaian diskusi kita untuk sesi pekan ini. Sekolah Riset Insan Akademis dilaksanakan tiap hari Selasa selama bulan Ramadan, itu sore hari, namun kita kembali jadwal yang lebih santai di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya saja ini mungkin terlalu malam kalau bagi kawan-kawan di Indonesia Timur. Namun demikian, insya Allah ini akan masih berlangsung terus sampai Juni yang akan datang. Kita paling tidak ada 16 sesi bersama-sama dengan kita semua. Mari kita menutup sesi kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung baik di Zoom meeting, di tatap maya Zoom ini maupun melalui streaming Facebook. Selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman. Ya, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat istirahat.